Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Faroktavia NIM 21280 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 yakni nun mati atau tanwin. Dapat kita ketahui bahwa nun mati merupakan nun tanpa berbaris. Ia menggunakan harokat sukun sehingga ia tidak dapat dibunyikan kecuali diawali dengan huruf lain. Sedangkan tanwin yaitu nun mati yang terletak di akhir isim dan jika dilihat apabila dibaca wasal dan dihilangkan apabila jika dituliskan. Contoh nun mati yaitu min, sedangkan tanwin inin atau innan atau innun. Sedangkan nun mati atau tanwin memiliki hukum bacaan. Yang pertama yaitu izhar. Kali ini saya akan membahas tentang izhar. Izhar dapat kita ketahui secara bahasa bahwa izhar adalah al-bayan yang artinya jelas. Sedangkan halki artinya yaitu tenggorokan. Menurut istilah bahwa izhar yaitu huruf yang dikeluarkan sesuai makhrajnya tanpa didengungkan sesuai dengan bacaan izharnya. Saya mengambil contoh dari beberapa surah Al-Quran dan ini merupakan bacaan dari izhar. Yang pertama adalah ha, a, ha, kho, gho, dan a. Dan contohnya yang pertama yaitu dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 5 yakni ainin aniyah, dibaca jelas tanpa didengungkan atau disamarkan. Yang kedua yaitu min ainin, nun mati bertemu dengan a maka dibaca jelas tanpa didengungkan. Terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 5. Selanjutnya yaitu naqamu minhum, nun mati bertemu dengan ha maka dibaca dengan jelas tanpa didengungkan. Terdapat dalam surah Al-Buruj ayat 8. Yang terakhir yaitu min khaufin, nun mati bertemu dengan kho maka dibaca jelas tanpa didengungkan. Terdapat dalam surah Quraisy ayat 4. Cara membaca izhar itu sendiri yakni membaca dengan jelas, pendek, tidak samar, dan membaca dengan jelas, pendek, tidak samar, dan tidak didengungkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri, NIM 21262. Baiklah, saya akan melanjutkan pembaca materi dari Aditya Farah, yaitu idgham. Menurut bahasa, idgham artinya melebur. Sedangkan menurut istilah, melebur dan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam suatu huruf idgham apabila mereka bertemu sehingga cara bacanya serupa dengan huruf yang bertasydid. Idgham terbagi kepada dua, idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah yaitu idgham yang memakai nun gunnah atau dengung ke hidung apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari 4 huruf yaitu ya, waw, nun, mim. Contoh dari idgham bigunnah yaitu nun sukun bertemu dengan ya, mim, waw, dan nun. Cara bacanya yaitu wa may ya'mal mimmalin miwalin minurin. Dan tanwin yang bertemu dengan 4 huruf yang tadi yaitu liqaumi yuqinun, jannati wa uyun, siratam mustaqima, hittatum naghfir lakum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin
bertemu dengan salah satu huruf ro dan lam. Cara membacanya mengidghamkan nun sukun atau tanwin tanpa disertai oleh dengung. Contoh, nun sukun bertemu dengan ro dan nun sukun bertemu dengan lam dan tanwin bertemu dengan lam, tanwin bertemu dengan ro. Cara membacanya mir rabbihim min ladun hakimi hudal lil muttaqin ghafurur rahim fi isyatir radiyah yauma idzil lil mukadzibin zikrul lil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu iklab. Iklab artinya menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya. Dalam hukum nun mati atau tanwin, iklab berarti menukar atau mengganti nun mati menjadi tanwin. Nun mati atau tanwin menjadi mim mati disertai dengan dengung. Nun mati atau tanwin dibaca iklab apabila bertemu dengan ba. Jadi huruf iklab itu ba. Apabila nun mati bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, berarti itu merupakan bacaan iklab. Cara membacanya telah dengan mengganti huruf mim mati atau tanwin menjadi huruf mim mati disertai dengan dengung. Adapun contohnya dapat saya bacakan, yaitu innallaha sami'um basir. Sami'um basir, nun tanwin bertemu dengan huruf ba, jadi itulah dibaca dengan iklab. Sekian. Dan untuk contoh dari iklab sendiri dapat dalam ayat tersebut, innallaha was-sami'um basir, dan di situ ada tertulis sami'um basir, tanwin bertemu dengan ba, dan itulah salah satu contoh dari bacaan iklab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmi Adamiati, NIM 21278. Saya berasal dari kelas 2B. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan dari sahabat saya sebelumnya, yaitu tentang ikhfa. Ikhfa menurut bahasa Arab asyadru, artinya samar atau tertutup. Sedangkan menurut istilah, ikhfa adalah pengucapan huruf tertutup, sedangkan menurut huruf tertutup dengan sifat antara izhar dan idgham tanpa tasydid dan dengan menjaga gunnah pada huruf yang diikhfakan. Sedangkan menurut pengertian hukum nun mati dan tanwin, ikhfa adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ijhar, idgham, dan iqlab. Jumlah huruf ikhfa ada 15, yaitu da, to, za, fa, ta, da, zo, sa, ja, fa, ka, ja, sin, ko, so. Baik, adapun cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin tersebut harus masih tetap terdengar, tetapi hanya samar atau izhar dan idgham dan langsung disambung dengan manggroj huruf. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ikhfa ada 3 surat, yaitu yang pertama surat Al-Bayyinah ayat 1. Hukum bacaan ikhfa yaitu nun mati bertemu dengan fa. Yang kedua surat Al-Insyirah ayat ketiga,
Hukum bacaan ikhfa, nun mati bertemu dengan ko. Yang ketiga, huruf surat Al-Balaq ayat keempat. Hukum bacaan ikhfa, nun mati bertemu dengan so. Baik, sekian.